wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Nadilah dari Prodi PGMI 2A Tinggi Negeri Mandailing Natal. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan tugas UAS yang berjudul yang mengenai ulumul hadis yang judulnya taksis hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pernyataan pengakuan maupun sifatnya. Pengertian taksis hadis. Ada 3 istilah yang berkaitan erat dengan takris, yaitu takris, ikraz, dan iktikras. Takris berasal dari kata khoraza yang berarti tampak atau jelas. Sedangkan menurut Mahmud Al-Tahan, secara etimologis, takris berarti berkumpulnya 2 persoalan dalam satu hal. Menurut ahli hadis, takris mempunyai beberapa petunjuk. Yang pertama, mengemukakan hadis kepada orang banyak, lengkap dengan para periwayatnya dalam sanad. Yang kedua, menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakannya sumber pengambilannya dari sebagai kitab hadis yang disusun oleh para pengarangnya. Yang ketiga, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumber. Yang keempat, menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber yang asli. Ulama-ulama hadis telah menulis berpuluh-puluh kitab tentang takris. Yang populer diantaranya kitab Takris Al-Hadis Muhazzab karya Abu Ishaq Al-Shirazi tulisan Muhammad bin Musa Al-Hamizi dan selanjutnya. Pengertian kegiatan takris hadis. Penguasaan tentang ilmu takris sangat penting, bahkan merupakan suatu kemestian bagi setiap ilmuwan yang berkecimpung di bidang ilmu-ilmu keislaman, khususnya menekuni bidang hadis dan ilmu hadis. Dengan mempelajari kaidah-kaidah dan metode takris, seseorang akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada suatu hadis di dalam sumber-sumbernya yang asli yang pertama kali disusun oleh para ulama atau mengkodifikasi hadis. Menurut Abdul Al-Mahdi, yang menjadi tujuan dari takris adalah menunjukkan sumber hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Dengan demikian, ada 2 hal yang menjadi tujuan takris. Yang pertama, untuk mengetahui sumber dari suatu hadis, dan yang kedua, mengetahui kualitas dari suatu hadis, apakah dapat diterima, sahih atau hasan, atau ditolak atau dhaif. Sedangkan manfaat takris banyak sekali. Yang pertama, memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal dari suatu hadis beserta ulama yang meriwayatkannya. Yang kedua, menambah perbedaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukkannya. Dan selanjutnya, metode takris hadis. Metode takris hadis disimpulkan 5 macam. Yang pertama, takris menurut lafal pertama hadis. Penggunaan metode didasarkan atau lafaz pertama matan hadis berdasarkan urutan huruf-huruf hijaiyah, seperti hadis-hadis yang huruf-huruf pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Yang kedua, takris melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini tergantung kepada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik dari berupa isim atau nama benda atau fiil atau kata kerja. Yang ketiga, takris melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Yang keempat, takris menurut tema hadis. Metode ini diawali dengan mengenal tema dari hadis yang akan kita takris. Dan yang kelima, takris berdasarkan status hadis. Metode ini mengetengahkan suatu hal yang baru berkenaan dengan upaya para ulama yang telah menyusun kumpulan-kumpulan hadis berdasarkan status hadisnya, seperti hadis qudsi, hadis mansyur, hadis mursal, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.